Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan Silmi Asanti Dewi dengan NPM akhir 083. Lalu ada Alfa Elviani Salsa dengan NPM akhir 082. Ada Mary Azahra dengan NPM akhir 078 dan saya sendiri Robi Dwi Prasetya dengan NPM akhir 066. Hari ini kita akan menjelaskan hakikat, konteks, dan macam-macam konteks dalam wacana. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pematerian yang akan menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang hakikat konteks. Hakikat konteks dalam wacana merujuk pada keseluruhan situasi dan lingkungan yang mempengaruhi makna dari suatu teks atau percakapan. Konteks tidak hanya mencakup kata-kata yang diucapkan atau ditulis, tetapi juga meliputi berbagai elemen yang melatar belakanginya, seperti pembicaraan, pendengar, waktu, tempat, dan tujuan komunikasi. Misalnya, sebuah pernyataan yang tampak sederhana dapat memiliki makna yang sangat berbeda, tergantung pada siapa yang mengatakannya, kepada siapa pernyataan itu ditujukan, dan dalam situasi apa pernyataan itu dibuat. Dalam komunikasi sehari-hari, konteks membantu kita memahami nuansa dan implikasi dari apa yang dikatakan. Selain itu, konteks juga berperan penting dalam membangun kohesi dan koherensi wacana. Kohesi merujuk pada hubungan gramatikal antara bagian-bagian dalam teks, sementara koherensi berkaitan dengan ide-ide dalam teks yang saling terhubung secara logis. Dengan demikian, analisis konteks menjadi krusial dalam studi wacana, karena memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam makna yang terkandung dalam komunikasi, baik lisan ataupun tulisan. Memahami konteks membantu kita untuk tidak hanya menangkap informasi secara harfiah, tetapi juga memahami maksud dan tujuan di balik penyampaian pesan tersebut. Oleh karena itu, konteks adalah elemen fundamental yang membentuk cara kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam konteks dalam wacana. Nah, secara garis besar, konteks wacana itu dibedakan atas dua kategori. Yang pertama, konteks linguistik, yang kedua, konteks ekstralinguistik. Nah, yang pertama, konteks linguistik. Sutomo mengatakan bahwa konteks linguistik itu mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frasa yang mendahului atau mengikuti unsur-unsur bahasa dalam suatu kalimat. Nah, contohnya kalimat pertama, Fikri memetik bunga di depan rumahnya. Kalimat kedua, Lia itu bunga di desanya. Nah, kata bunga pada kalimat pertama berbeda maknanya dengan kata bunga pada kalimat kedua. Kata bunga pada kalimat pertama itu mengacu pada bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan biasanya elok warnanya atau juga berarti kembang. Sedangkan kata bunga pada kalimat 2 itu tidak sama maknanya dengan yang ada pada kalimat pertama. Kata bunga pada kalimat kedua ini mengacu pada lia. Nah, unsur yang mempengaruhi perbedaan makna dari kedua kata yang sama tersebut itu adalah konteks. Adapun kata kunci yang membedakan makna tersebut adalah kata memetik pada kalimat pertama dan lia pada kalimat kedua. Lalu, Victoria Melati itu mengungkapkan konteks linguistik ini dapat dieksplorasi dari 3 aspek. Yang pertama deiksis, yang kedua konteks, dan yang ketiga kolokasi. Yang pertama deiksis. Nah, Bambang Kaswanti Purwo, beliau mengatakan bahwa deiksis itu adalah kata yang tidak memiliki referen atau acuan yang tetap, tergantung pada siapa yang
menjadi pembicara dan tergantung pada saat dan tempat yang dituturkan kata itu. Contohnya ini, di sini, di situ, sekarang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konteks. Nah, konteks adalah yang berhubungan antara satu teks dengan teks lainnya. Contohnya pada dialog, si A mengatakan, kapan kamu akan ke Jakarta? Nah, si B menjawab, rencananya besok pagi. Nah, kemudian si A mengatakan kembali, kenapa belum siap-siap? Nah, si B pun menjawab, saya masih menunggu kepastian tiketnya. Nah, dalam dialog tersebut, pernyataan B sebenarnya bertumpu pada pernyataan si A. Nah, pernyataan si B itu tidak dapat dipahami tanpa ada pernyataan si A. Nah, konteks yang mendahului atau yang mengikuti yang selanjutnya itu disebut konteks. Nah, kemudian yang ketiga, kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi tertentu dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Contohnya, kata gadis berkolokasi dengan kata cantik. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kategori ekstra linguistik akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam konteks, yakni konteks ekstralinguistik. Konteks ekstralinguistik merupakan konteks yang berkaitan dengan hal-hal yang berada di luar bahasa, yakni meliputi peranggapan, interpretasi, implikatur, dan inferensi. Adapun 6 unsur-unsur dari konteks ekstralinguistik, yang pertama adalah topik. Topik atau tema merupakan ide, gagasan, atau isi yang terkandung dari suatu pembicaraan. Sebelum mengetahui isi dari suatu pembicaraan, pendengar harus mengenali terlebih dahulu topiknya agar nanti pendengar tersebut dapat memahami makna sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian yang kedua ada amanat. Amanat atau pesan merupakan suatu hal yang disampaikan oleh penutur dan pendengar mampu mengetahui, memahami, dan mengerjakan sesuai apa yang diamanatkan. Jadi secara sederhana, amanat ini merupakan suatu hal yang ingin dicapai dalam suatu komunikasi. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya proses komunikasi. Kemudian yang keempat ada saluran. Saluran merupakan ragam bahasa dan sarana atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pembicaraan. Pemilihan saluran ini dapat mempertimbangkan siapa mitra tuturnya, bagaimana situasinya, bersifat rahasia atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang kelima ada partisipan. Partisipan merupakan semua pihak yang terlibat dalam suatu pembicaraan, yakni meliputi penutur, mitra tutur, dan pendengar. Penutur merupakan partisipan yang memproduksi ujaran, mitra tutur merupakan partisipan yang menerima ujaran, dan pendengar merupakan semua pihak yang mendengar ujaran. Kemudian dalam hal ini juga berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipan seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial. Kemudian yang kelima ada kode. Kode merupakan bahasa atau dialek yang digunakan yang digunakan dalam pembicaraan. Nah, penggunaan dialek ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari penuturnya agar lebih mudah dipahami oleh pendengar atau mitra tutur. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Manfaat konteks dalam analisis wacana. Konteks sangatlah penting dalam analisis wacana dikarenakan pada intinya yang dikaji dalam analisis wacana itu adalah makna kata-kata di dalam konteks, yaitu menganalisis bagaimana bagian-bagian makna dapat dijelaskan melalui pengetahuan dunia fisik dan sosial, serta faktor-faktor sosio-psikologis yang mempengaruhi komunikasi. Selain pengetahuan tentang latar tempat dan waktu, kata-kata tersebut diujarkan atau dituliskan menjadi bagian yang dianalisis.
Sekian dari saya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga materi-materi yang sudah dijelaskan dapat dipahami oleh teman-teman. Terima kasih.